Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahyu Arini, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu atau pengajar perkembangan peserta didik. Dan tak lupa kita sanjungkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dan sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan pada akhir zaman. Di sini saya bersama rekan saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa perkembangan anak usia sekolah menengah. Pendapat saya di sini, peserta didik pada masa jenjang sekolah tingkat pertama SLTP dan sederajat, serta peserta didik pada masa sekolah menengah SMU atau SMK dan sederajat. Nah, dalam kategori psikologik, perkembangan siswa SLTP termasuk pada masa remaja awal, sedangkan perkembangan siswa SMU atau SMK termasuk pada masa remaja akhir. Dan pada perkembangan anak kedua pada tahap masa remaja tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dari perkembangan keduanya. Misalnya perkembangan fisik. Nah, ini berkaitan dari postur tubuh mereka dan berat badan mereka. Dan perkembangan psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan atau skill, kemampuan seseorang dalam bertindak dari pengalaman belajar tertentu. Ini berkaitan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, menari, melukis, dan sebagainya. Nah, baiklah, itulah presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Karakteristik perkembangan anak sekolah menengah. Usia sekolah menengah yaitu usia SLTP atau SLTA. Anak berada pada masa peralihan dari kanak-kanak dengan dewasa. Meskipun pada masa sebelumnya sudah terbentuk kepribadian anak, tetapi bisa dikatakan puncaknya ada pada masa ini. Anak yang sudah melewati masa ini bisa dikatakan telah menjadi seorang yang dewasa, karena pada tahapan ini kepribadian itu telah terbentuk secara tetap. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik harus mengetahui perkembangan pada anak sekolah menengah, karena ketika kita tidak mengetahui tentang perkembangan ini, bisa jadi kita membuat perkembangan itu terhambat, seperti pada aspek-aspek yang ada pada anak sekolah dasar. Perkembangan yang pertama adalah perkembangan fisik atau jasmani. Perkembangan yang sangat pesat dan nampak adalah perkembangan fisik. Pada tahap remaja, perkembangan fisik ini sangat cepat berkembangnya daripada tahap sebelumnya. Pada tahap remaja awal, perkembangan postur tubuh mereka akan tinggi-tinggi tetapi kurus, lengan kaki dan leher mereka panjang-panjang, barulah berat badan mengikuti. Lalu pada tahap remaja akhir, postur tubuh tinggi badan mereka dan berat badan mereka seimbang. Perkembangan yang kedua adalah perkembangan intelektual. Sejalan dengan perkembangan fisik yang sangat cepat, maka berkembanglah kemampuan intelektual berpikirnya. Kalau pada usia sekolah dasar mereka hanya bisa berpikir secara konkret, maka pada usia SLTP mereka sudah berpikir secara abstrak, yaitu sudah mulai bisa membayangkan sesuatu peristiwa yang terjadi pada dirinya. Semisalnya membayangkan suasana perperangan, kiamat, dan lain sebagainya. Mereka sudah mampu membayangkan sesuatu yang dari luar kehidupannya, baik itu dari dimensi ruang maupun waktu. Yang dimaksud dengan berpikir secara abstrak adalah berpikir tentang ide-ide. Yang selanjutnya adalah pemikiran sosial dan moralitas. Pemikiran baru yang dikuasai oleh remaja adalah pemikiran sosial. Pemikiran sosial ini berkenaan dengan pengetahuan dan keyakinan mereka terhadap masalah-masalah hubungan sosial dan pribadi. Adalah perkembangan pemikiran politik. Perkembangan pemikiran politik hampir sama dengan pemikiran moral, karena memang keduanya berkaitan erat. Yang dimaksud dengan perkembangan pemikiran politik adalah remaja sudah mempunyai
pemikiran secara kompleks tentang politik daripada anak sekolah dasar. Terakhir ada perkembangan agama dan keyakinan. Perkembangan kemampuan berpikir remaja mempengaruhi perkembangan pemikiran dan keyakinan tentang agama. Kalau pada tahap usia sekolah dasar, pemikiran agama ini bersifat dogmatif, masih dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat konkret, sedangkan ketika dia sudah beranjak remaja, maka pemikiran itu sudah berkembang lebih jauh, didasari oleh pemikiran-pemikiran yang menyangkut hal-hal yang abstrak dan mengikuti hal-hal yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprinda dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan individu pada anak usia sekolah menengah. Manusia adalah makhluk unik yang memiliki kekhasan masing-masing. Tidak ada manusia yang persis sama, termasuk bagi anak yang kembar identik. A. Perbedaan individual pada anak usia sekolah menengah. Berikut perbedaan yang pertama, perbedaan secara fisik. Perbedaan secara fisik itu dapat diamati secara langsung oleh guru dengan cara memperhatikan postur tubuh dari siswa. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan dalam bentuk tinggi badan dan berat badan siswa. Kemudian yang kedua, perbedaan secara psikis atau psikologis. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan dalam tingkat kecerdasan atau lebih dikenal dengan inteligensi, perbedaan dalam kemampuan, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam minat, perbedaan dalam sikap, dan yang terakhir kebiasaan belajar. Dalam pendekatan lain, perbedaan individual pada siswa sekolah menengah dapat dibedakan berdasarkan perbedaan dalam kemampuan potensial dan kemampuan nyata. Berikut pengertian dari kemampuan potensial dan kemampuan nyata. Yang pertama, kemampuan potensial. Kemampuan potensial itu maksudnya adalah kecakapan yang masih terkandung dalam diri siswa, yang diperolehnya secara pembawaan sehingga masih banyak peluang untuk berkembang menjadi kemampuan nyata. Sedangkan kemampuan nyata itu maksudnya adalah kecakapan yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji sekarang juga, karena merupakan hasil usaha atau belajar yang bersangkutan dengan cara. Kemudian, perbedaan individual pada siswa sekolah menengah secara lebih rinci. Yang pertama, perbedaan dalam inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan umum seseorang untuk memecahkan masalah dengan cepat dan mudah. Pengertian inteligensi merujuk kepada bagaimana seseorang individu bertingkah laku dan cara individu bertindak. Seseorang itu dapat dikatakan memiliki perilaku inteligensi apabila seseorang itu mempunyai kemampuan untuk memahami hal-hal penting pada situasi yang sulit dan mampu memecahkan masalah tersebut. Berikut perilaku inteligen menurut Witherington. Yang pertama, kemudahan dalam menggunakan bilangan. Yang kedua, efisiensi dalam berbahasa. Yang ketiga, kecepatan dalam pengamatan. Yang keempat, kemudahan dalam mengingat. Yang kelima, kemudahan dalam memahami hubungan. Dan yang terakhir, imajinasi. Berikut kemudian yang B, perbedaan dalam kepribadian. Perbedaan individual yang kedua dari siswa yang harus dipahami oleh guru adalah perbedaan dalam kepribadian. Kepribadian itu merupakan perilaku seseorang yang ditampilkan pada situasi tertentu. Sekiranya situasi berubah, maka kepribadian seseorang akan berubah pula. Misalnya contoh, seorang siswa di kelas, ia berperan sebagai siswa. Kemudian, sesampai ia di jalan, ia menjadi jagoan tawuran yang menyerang lawan tanpa balas kasihan. Dan begitu juga ketika ia sampai di rumah, ia berperan sebagai anak mami. Berikut perkembangan yang lebih lanjut. Banyak orang yang berkata, meskipun ternyata pemain yang memakai
meskipun ternyata seseorang memakai topeng yang berbeda-beda, namun di balik topeng itu tetap sama. Hal ini dimaknai bahwa kepribadian itu adalah suatu relatif permanen yang ada pada diri individu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.